Assalamualaikum Ibu Mulyana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Rajali? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bu Mulyana juga seperti itu. Amin. Alhamdulillah Pak. Kayak Pak Rajali lagi ada beban ya Pak ya? Eh, bukan sepertinya, pastinya. Oh pastinya ya Allah, Ya, Masya Allah ya. pastinya, Iya. mestinya saya lagi ada beban, makanya saya coba untuk ingin minta waktu sebentar saja, mungkin barangkali lebih kurang 15 menit untuk saling berbagi. Ini nampaknya rasanya udah nggak sanggup lagi nih Bu Mulyana sendiri. Insya Allah Pak Rajali sanggup. Eh, Bu Mulyana, Saya Bapak, apa yang bisa saya bantu Pak? saya ingin menceritakan kepada Ibu Mulyana, Boleh Bapak. selama ini saya ketika masuk dalam kelas pada saat proses mengajar, Mm-mm. rasa-rasanya anak eh, ketika saya berikan tugas itu mereka Mm-mm. hanya setengah yang mengerjakan tugas, yang lain tidak pernah siap. Mungkin itu yang ingin saya curhat sama Bu Mulyana. Barangkali mungkin ada jalan atau memang titik terang ataupun ada gambaran-gambaran yang bisa diberikan kepada saya, Ibu Mulyana. Oh iya Pak. Eh, Berarti selama ini hanya 50% ya Pak ya? Iya. Jadi kalau menurut Bapak kira-kira apa yang Bapak harapkan setelah kita ngobrol ini Pak? Ada eh harapan? Ya, yang pastinya harapan saya setelah ngobrol ini nantinya mungkin dengan adanya solusi ataupun pandangan yang Ibu berikan kepada saya, ya pasti anak-anak tersebut minimal walaupun memang bukan 100%, tingkat 80% sudah lah Ibu Mulyana. Itu yang saya harapkan. Makanya saya minta waktu untuk bisa berbagi. Baik Pak. Mudah-mudahan ya Pak ya. Jadi sekarang gini Pak, kalau menurut Bapak sendiri, hal apa saja yang kira-kira bisa membuat eh, kan ada gambarannya maksudnya selama Mm-mm. ini membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam belajar. Eh, Apa ada hal tertentu misalnya yang membuat murid Bapak itu malas mengerjakan tugasnya malas gitu atau ada hal tertentu Pak? Eh, Kalau memang saya pikir-pikir barangkali ada, mungkin nggak mungkin kalau memang tidak ada kendala, tidak ada masalah sehingga anak menjadi kurang bersemangat. Yang saya rasakan barangkali hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias atau kurang semangat. Yang pertama tentang pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Mungkin saya sering berceramah seperti orang berjualan obat di depan, ya kan? Antara laku tidak laku. Kemudian terlalu bagaimana ya? Terlalu monoton barangkali. Kemudian terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid. Dan yang kedua, saya juga tidak pernah, bukan tidak pernah ya, jarang memberikan kesempatan kepada murid saya berpendapat atau aktif bertanya di dalam di dalam kelas. Karena saya pikir ketika saya suruh ada yang ingin ditanyakan pun anak-anak biasa saja, diam saja, tidak pernah bertanya. Itu Ibu. Baik Bapak. Baiklah, kalau begitu Pak, kira-kira ada nggak hal yang dapat membuat murid Bapak itu lebih bersemangat, lebih antusias, lebih aktif dalam pembelajaran? Ada nggak Pak kira-kira? Sebenarnya ada sih, cuma belum belum ya, belum pernah mencoba. Mungkin eee
murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik tentunya, yang tidak monoton, yang tidak membosankan. Mungkin seperti itu Bu Mulyana. Baik, Bapak. Wah, sebenarnya sih pendapat Bapak itu udah bagus banget. Saya sependapat dengan yang Bapak katakan tadi. Ya. Lalu menurut pendapat Bapak, apa yang bisa membuat murid-murid itu asik, tidak bosan dalam belajar? Supaya mungkin yang saya rasakan, supaya anak-anak, apa namanya, bersemangat, dengan pembelajaran, tentu kita harus, apa namanya, memberi, materi ini harus berpusat kepada siswa ataupun anak-anak kita yang ada di dalam kelas barangkali ya. Kemudian yang, kedua, apa ya, apalagi mungkin yang kedua, murid-murid dengan, kita memberikan, pembelajaran, yang berpusat kepada anak-anak seperti, tadi mungkin, secara pengejaran berdiferensiasi, kita sesuaikan dengan, bakat minat anak, kita kelompokkan, mungkin bisa jadi itu, apa namanya, anak-anak dapat menyenangkan Ibu Mulyana. Ya, Pak. Lalu kalau menurut Bapak mengenai tugas yang diberikan kepada anak, yang selama ini kira-kira apa penyebabnya sehingga anak itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Arti dalam kurang antusias, sebagian ada, sebagian enggak gitu. Jadi apa yang kira-kira yang menyebabkan siswa itu kurang kurang mau untuk menyelesaikan tugasnya, Pak? Sepertinya, apa namanya, pembelajaran yang, saya berikan itu, apa namanya, kurang beragam barangkali ya. Cuma mungkin, berpedoman pada buku teks saja, mungkin tidak ada yang lain sehingga, anak-anak, kurang bersemangat, barangkali mungkin seperti itu. Baik, Pak. Jadi kan mungkin penggunaan buku teks ya, Pak ya. Iya. Baik, Pak. Kalau biasanya Bapak, kalau boleh saya tahu, biasanya apa hanya dengan sumber belajarnya hanya buku teks saja, Pak? Atau ada yang lain mungkin? Yang selama ini memang, buku yang dibagikan oleh, apa namanya, yang dibagikan oleh petugas pustaka ya, cuma itu ya buku teks. Lain, belum pernah saya mencoba Ibu. Mungkin ada hal yang akan Bapak coba, sumber yang lainnya, Pak? Mungkin saya pikir banyak sih, cuma belum pernah. Mungkin yang lain selain, apa namanya, untuk memudahkan, memberikan materi kepada anak, sekarang kan, lebih mudah materinya kita lihat di YouTube, apalagi saya pribadi sebagai guru, PJOK ya, guru Ya, Pak. PJOK itu kan, apa namanya, kalau memang kita bercerita, tanpa kita praktekkan, itu anak-anak susah memahami. Tetapi dengan adanya, apa namanya, infokus ataupun kita menggunakan laptop, kita buka, materi sesuai dengan yang kita berikan di YouTube, itu mungkin anak-anak lebih tertarik barangkali ya. Nah, kalau menurut saya itu betul, Pak. Sangat benar, saya setuju kali dengan yang keinginan Pak Rajali. Nah, saya yakin sekali kalau Bapak menggunakan berbagai sumber, apalagi sumber-sumber yang sekarang anak minati seperti YouTube, kayak Bapak bilang tadi, atau sumber-sumber yang lainnya, uh, yang berbasis IT mungkin, atau apa yang tadi Bapak bilang seperti praktek langsung ya Pak ya. Ya, Nah, itu seperti mungkin akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran ya Pak ya. Mungkin apalagi PJOK itu ya, anak kan suka ya. Kalau langsung praktek tanpa teori gitu, ya kan ya Pak? langsung ya. Iya. Jadi sekarang gini Pak, Mm-mm. kira-kira yang tadi Bapak sudah sebutkan akan menggunakan berbagai sumber yang berbagai jenis yang Bapak sebut tadi. Mm-mm. Jadi sekarang apa kira-kira rencana Bapak untuk dapat menyelesaikan masalah ini?
Ya, yang pasti apa namanya seperti yang saya ceritakan tadi kepada ibu, mungkin barangkali itu cocok, mungkin saya pikir, cuma belum saya pernah mencoba. Untuk ke depan saya akan mencoba apa yang sudah saya ceritakan kepada ibu. Yang pertama tentu saya merancang pembelajaran yang mengasihkan sedemikian rupa, karena di dalam materi PJOK itu tentu dalam apa namanya prakteknya selalu dalam permainan. Mungkin bisa kita buat dalam bentuk game, dalam bentuk bercerita. Nah, mungkin itu lebih lebih tertarik anak-anak. Kemudian sumber yang lain barangkali seperti ya video tadi, video di YouTube ataupun di TikTok sekarang yang lagi ngetren. Kan Bu Meliana juga sering itu apa pembelajarannya tentang apa diberikan mengenai apa sering di YouTube saya lihat wajah Bu Meliana materinya. Ya Pak. Ya. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas-tugas tidak terlalu banyak barangkali ya. Mungkin yang selama ini tugas yang saya berikan kepada anak-anak terlalu banyak sehingga anak-anak membuat bosan. Apa lagi Bapak kasih? Aduh, pelajarannya banyak kali sehingga anak-anak menjadi bosan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi untuk ke depan saya ingin memberikan materi kepada anak yang pertama lebih ke dalam permainan, yang kedua mungkin saya akan mengurangi beban kepada anak untuk menulis, dan yang ketiga mungkin saya tidak terlalu banyak berceramah seperti orang jualan obat, tapi aksi nyata langsung mungkin barangkali. Itu Bu Mulyana rencana saya untuk ke depan. Bagus sekali ya rencana Pak Rajali ya. Mudah-mudahan semua Mudah-mudahan. rencana Pak Rajali bisa dijalankan dengan maksimal dan bisa membuat kembali anak-anak Pak Rajali tidak monoton ya Pak. Mungkin anak-anak bisa lebih semangat dalam belajarnya. Ya baik Pak, insya Allah mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan akan tercapai dan berhasil secara maksimal. Oke. Baik, Pak Rajali, tadi Pak Rajali sudah bercerita tentang rencana Pak Rajali mau membuat dengan sumber belajar yang berbagai macam, bervariasi, Ya, semenarik mungkin sehingga siswa bisa antusias lagi dalam belajar ya Pak ya. Nah, sekarang iya, iya. kira-kira apa komitmen Pak Rajali terhadap rencana yang tadi Bapak sebutkan? Ada nggak komitmennya apa yang Bapak akan lakukan? Ya pasti ada Bu Mulyana, karena saya sudah apa namanya sudah banyak dapat gambaran dari Bu Mulyana dan saya sudah sangat semangat dengan memberikan apa namanya arahan ataupun bimbingan ataupun pandangan. Ya tentunya saya berkomitmen untuk ke depan. Yang pertama ya selalu membuat apa namanya rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber, bukan hanya sumber dari apa buku teks saja ya. Tentu saya akan menambahkan lagi nanti saya akan sesering-sering mungkin saya akan bawa laptop masuk dalam kelas, membawa infokus, kemudian saya tonton kepada anak. Nah, di sana juga bisa kita putar bagaimana cara mungkin ice breaking ya, karena saya juga ice breaking-nya mungkin kaku dengan adanya apa namanya contoh di depan, anak-anak juga sekali lihat langsung jadi. Kalau kita sudah tua apalagi udah umur apa 40 ke atas itu memorinya udah sedikit lemah. Mungkin adanya dengan video kita nonton apa namanya kita nampakkan ice breaking, setelah itu materi bisa kita apa namanya kita nampakkan, mungkin kita putarkan video. Insya Allah saya yakin dan percaya anak-anak pasti akan berubah. Itu yang komitmen saya untuk ke depan Bu Mulyana. Masya Doain Bu Mulyana. Allah. Wah, bagus sekali ya Pak Rajali ya, komitmen Pak Rajali mudah-mudahan dengan yang sudah Bapak katakan tadi, komitmen yang tadi Bapak sebutkan bisa betul-betul Bapak jalankan secara konsisten. Walaupun guru olahraga tetap harus pegang IT ya Pak ya, Siap, siap, siap. ya supaya anak-anaknya menyenangkan karena kalau olahraga itu disuruh nulis pasti anaknya bosan ya Pak ya. Mudah-mudahan Betul.
Saya sangat mendukung apa yang sudah Bapak rencanakan tadi, sudah Bapak buat komitmen. Nah, saya sangat mendukung, mudah-mudahan semuanya bisa lancar dan sesuai dengan harapan. Amin, Ya, amin ya rabbal semoga anak-anak alamin. kembali antusias ya Pak ya. Ya, Insya Allah antusias semoga untuk menunggu gurunya. iya, selalu Pak Rajali jadi guru yang dirindukan sama anak. Kalau sehari nggak datang pasti akan ditanya-tanya kemana Pak Rajali. Iya, siap, siap. Berarti Ya, untuk ke depan saya siap untuk selalu bawa laptop ya. Seperti ya, guru kelas saya iri juga melihatnya. Setiap pagi bawa laptop, bawa info, saya juga pengen seperti itu. Nggak mau kalah juga, Bu Mulyana. ya, Doain ya Bu Mulyana, mudah-mudahan ya, saya insya Allah Pak, bisa insya Allah. bisa sukses dan anak-anak lebih menarik dalam pembelajaran PJOK tentunya. Terima kasih Ya, atas waktu dan kesempatan Bu Mulyana. sama-sama Pak Rajali, Oke, terima semoga kasih. berhasil. Amin ya rabbal alamin. Ya. Assalamualaikum Bu Mulyana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga.